Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DMH dari Miftahul Hidayat. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih kita bisa masuk jalur si Penmaro atau si Mama di Poltekkes. Oke, gue akan menceritakan bagaimana sih gue pengalamannya dan bagaimana sih strategi-strategi gue sehingga gue bisa masuk ke Poltekkes gitu. Sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian telah mendukung saya untuk terus berkarya dan mudah-mudahan channel saya tembus ke 1000 subscriber. Oke teman-teman, gimana kita bisa masuk ke Poltekkes, jalur si Mama, dan lain sebagainya. Strateginya itu seperti apa? Yang saya alami gitu. Ketika kita mau daftar ke suatu perguruan tinggi, kita jangan satu perguruan tinggi saja, tapi isi banyak perguruan tinggi yang ingin kita masuki. Misalnya waktu itu saya daftar SN, SBM, kemudian Penmaru, si Mama, jalur ketua OSIS, jalur apa lagi, pokoknya banyak, hampir 10 kampus yang saya masuki. Dan alhamdulillah ketika hasilnya datang dan emang ada beberapa kampus yang menerima saya meskipun lebih banyak yang menolak. Oke, next. Strategi apa sih supaya kita bisa masuk ke Poltekkes Kemenkes? Di Poltekkes Kemenkes itu kita mengambil salah satu jurusan yang berbeda-beda, dan satu jurusan itu memiliki kapasitas atau memiliki penerimaan yang berbeda pula gitu, estimasinya berbeda pula. Misalnya keperawatan mengambil 80 mahasiswa baru misalnya, kemudian farmasi 40, bidan 40, kemudian gizi 40, dan lain sebagainya. Dan yang harus kalian cermati ketika ingin daftar gitu, kalian jangan ego. Pertama, jangan ego. Kenapa? Karena kalau ego itu akan menghambat gitu. Kalian harus cermat ketika ingin daftar. Kalian harus cermat. Awaskan terlebih dahulu jurusan apa yang kalian minati. Tapi kalian harus cermat. Yang pertama, ambil jurusan yang kira-kira estimasinya banyak dan peminatnya itu sedikit. Itu. Estimasinya banyak dan peminatnya itu sedikit. Itu akan membantu kalian supaya kalian itu bisa masuk ke Poltekkes. Misalnya, tahun kemarin saja, perawat itu banyak 80. Saya ambil keperawatan. Dan kata orang gitu, keperawatan itu banyak peminatnya. Tetapi saya mikir, saya berbeda gitu. Jangan mengikuti pemikiran orang lain. Misalnya gini, kalau orang lain ke kanan semua pemikirannya, kita belok aja ke kiri gitu. Apa sih? Dan kita punya kepedean dan lain sebagainya. Perawatan itu 80 estimasi, wah banyak sekali. Dan yang lain cuma 40. Tetapi keperawatan itu dipandang sebagai jurusan yang paling sulit dan paling banyak peminatnya. Saya ambil aja keperawatan waktu itu. Dan ketika pemikiran orang lain sama bahwa perawatan itu banyak peminatnya, mereka itu tidak mengambil keperawatan kebanyakannya, tetapi mengambil jurusan lain yang justru jurusan lain yang lebih banyak peminatnya, dan akhirnya perawatan sedikit peminatnya. Dan akhirnya saya pun diterima di keperawatan. Itu strategi yang saya ambil. Artinya kalian jangan berpikir satu sudut pandang dengan orang lain, ambillah sudut pandang yang lain. Itulah kunci orang-orang yang bisa mencapai kesuksesannya atau mencapai apa yang ia inginkan. Itu yang harus dicatat oleh teman-teman. Kemudian ketika kita masuk ke Poltekkes gitu, di Poltekkes itu banyak jalur masuk. Ada jalur PMDP itu jalur menggunakan nilai rapot. Nah, PMDP ini biasanya yang jadi acuan itu yaitu nilai-nilai kita selama 5 semester di SMA atau di SMK dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika kalian daftar, yang harus kalian perhatikan ketika ingin daftar jalur rapot yaitu banyakin portofolio. Itu kuncinya. Kalau kalian banyak portofolio, meskipun nilai kalian kecil, itu kalian punya nilai plusnya di mata kampus gitu. Jadi kalian akan bisa diterima di sana. Karena orang yang punya portofolio meskipun nilainya jelek, kalian punya nilai plus dan nilai yang berharga bahwa kalian itu punya bakat dan punya prestasi, daripada orang yang nilainya bagus-bagus tetapi tidak punya portofolio. Itu kurang means. Oke, next.
jalur Shipenmaru atau Shimama. Oke, tahun kemarin jalur Shipenmaru Shimama juga. Shipenmaru ini diadainya secara tulis ya. Tetapi tahun sekarang karena ada badai corona gitu, teman-teman, kalian sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena dengan adanya badai corona ini, Shimama ini diganti dengan jalur rapot gitu. Jadi teman-teman tinggal pasti kalian udah masuk ke salah satu grup gitu, grup diskusi Shimama atau Shipenmaru. Tanya teman-teman, kira-kira teman-teman mau pilih ama sih, siapa yang peminatnya banyak, ini pasti banyak yang ini mah banyak ini mah enggak banyak, jurusan ini mah banyak peminatnya, enggak, ini enggak banyak yang diskusi seperti itu. Nah, kalian jangan satu pemikiran dengan teman-teman yang lain, kalian harus beda gitu. Pilih yang menurut teman-teman itu katanya banyak peminatnya, tapi menurut Anda itu bahwa peminat yang banyak itu bahwa itu tidak akan banyak, bahwa sedikit, dan kalian harus pede, pasti kalian lolos. Oke, ketika jalur Shipenmaru atau Shimama diganti dengan jalur rapot, yang harus kalian persiapkan yaitu nilai tadi. Ya pasti nilai yang teman-teman hasil dari tahun-tahun sebelumnya di SMA dan portofolio teman-teman pasti dihitung di sana. Dan menurut saya peluangnya lebih banyak lagi di Shimama karena banyak juga estimasinya yang diterima. Kalau PMDP itu yang diterima cuma 18-16 orang. Kalau Shipenmaru ini hampir 70 orang yang diterima, 60 orang yang diterima. Jadi peluangnya sangat banyak sekali. Jadi silakan kalau teman-teman yang mau daftar gitu, silakan. Kalian punya peluang besar di sini. Tinggal teman-teman ikhtiar langit, karena ikhtiar bumi kalian sudah selesai karena digunakan dengan jalur rapot sekarang. Tinggal kalian ikhtiar langit, berdoa kepada Allah semoga teman-teman bisa diterima di Poltekkes Kemenkes, dan semoga teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan. Meskipun tidak diterima di Poltekkes, kalian punya hal lain yang lebih besar. Ambil hikmahnya, karena banyak hal yang lebih luar biasa yang menunggu kalian. Teman-teman jangan berhenti mencoba dan jangan berhenti berjuang, karena itu adalah sebuah kunci untuk menuju kesuksesan. Oke, gitu saja podcast kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga bermanfaat teman-teman, dan salam.